Yang kedua, sekarang kita bahas apakah masih ada kemungkinan Naksu bisa kembali hidup. Apalagi di teaser terlihat Naksu menggenggam tangan Jang-uk sama seperti saat perpisahan terakhir mereka di season 1. Ditambah lagi ada cuplikan Jin Buyeon yang sudah kehilangan penglihatannya lagi dan menggunakan penutup mata. Masih mungkinkah Naksu untuk tetap hidup? Menurut aku masih sangat mungkin sih kalau Naksu bisa hidup kembali. Kok bisa? Di episode 9 semalam, Guru Lee mengatakan seperti ini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zoom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Malam ini akan menjadi malam penutup episode terakhir dari Alchemy of Souls Season 2. Seperti yang direncanakan, Season 2 ini hanya memiliki 10 episode. Namun, aku salut banget sih dengan penulis drama ini. Sampai di episode terakhir, kita itu masih diberikan teka-teki yang mesti dijawab. Di video ini akan aku bahas satu persatu ya. Pertama, tentang 3 identitas tubuh yang ada di peti dan juga akhir nasib Naksu. Aku menemukan teori menarik yang benar-benar bisa membuat Naksu ini bisa tetap hidup. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebelumnya, aku gak nyangka hampir semua prediksi aku tentang drama ini terbukti. Dari mulai teori putra mahkota dan Jang-uk akhirnya bersatu karena kura-kura, teori keselamatan Park Jin yang akan terancam, teori pemilik batu es Guido adalah Tuan Choi, bahkan sampai raja yang memihak Jinmu pun terbukti. Kalian mesti nonton satu persatu ya video-video aku tentang Alchemy of Souls biar lebih jelasnya. Linknya aku taruh di atas ya. Pertama-tama aku bahas identitas ketiga tubuh yang ada di dalam peti. Kalau dilihat secara detail, di peti tersebut terdapat lambang keluarga masing-masing. Paling kiri ada lambang keluarga Jin, di tengah ada lambang keluarga Park, dan paling kanan ada lambang keluarga Jang. Pasti sudah bisa menebakkan siapa kira-kira. Ketiga orang ini adalah Nyonya Jin Ho-kyung, Park Jin, dan terakhir dari keluarga Jang kemungkinan besar adalah Kim Do-ju. Karena yang memakai lambang keluarga Jang sebenarnya hanya tersisa Jang-uk dan hanya Kim Do-ju, orang yang setia hingga dianggap anggota keluarga Jang. Pertanyaan yang paling banyak, kenapa bisa ketiga orang ini jadi korban? Sepertinya lagi-lagi ini ulah Jinmu dan komplotannya yang baru. Aku rasa mereka gugur saat berusaha untuk mempertahankan Hwajo di dalam Jin Yowon saat Jinmu dan komplotannya berusaha mengeluarkan Hwajo. Apalagi sekarang orang-orang memihak Jinmu, termasuk raja dan pemimpin-pemimpin keluarga penyihir dari luar Songrim. Pasti Nyonya Jin dan Park Jin akan kewalahan menghadapi mereka, bukan? Sedangkan Kim Do-ju yang tidak memiliki kemampuan sihir sepertinya terjebak dalam pertarungan tersebut. Kalau memang ini benar, hal ini jelas akan memicu ledakan kemarahan Jang-uk pada Jinmu dan komplotan barunya. Tapi aku sungguh berharap sih kematian 3 orang ini hanya jebakan untuk Jinmu. Karena Park Jin sempat mengatakan bahwa dia harus hidup dan akan menyelamatkan keduanya pada obrolan bersama Kim Do-ju sebelumnya. Semoga Park Jin tetap bisa selamat. Setuju nggak guys? Yang kedua, sekarang kita bahas apakah masih ada kemungkinan Naksu bisa kembali hidup. Apalagi di teaser terlihat Naksu menggenggam tangan Jang-uk sama seperti saat perpisahan terakhir mereka di season 1. Ditambah lagi ada cuplikan Jin Buyeon yang sudah kehilangan penglihatannya lagi dan menggunakan penutup mata. Masih mungkinkah Naksu untuk tetap hidup? Menurut aku masih sangat mungkin sih kalau Naksu bisa hidup kembali. Kok bisa? Di episode 9 semalam, Guru Lee mengatakan seperti ini. Batu es yang ditinggalkan oleh Tuan Seok-kyung sebenarnya untuk menyelamatkan Jin Solran. Namun Jin Solran meninggal. Jadi kenapa batu es itu disimpan di Jin Yowon padahal bisa dihancurkan? Kemudian dia juga mengatakan, ku dengar batu es pertama kali dipakai untuk menyelamatkan nyawa bayi yang sudah meninggal dalam kandungan. Anak yang diselamatkan adalah Jin Buyeon kan? Jika jiwa Jin Solran masih tertinggal di dalam batu es, aku curiga bahwa anak yang diselamatkan dengan batu es itu adalah Jin Solran. Kemudian dia mengatakan kepada Nyonya Jin, apakah kau tak pernah curiga sekalipun melihat anak yang terlahir tunanetra dan memiliki kekuatan luar biasa seperti Jin Solran? Sepertinya ini menjadi petunjuk gak sih untuk kita memprediksi alur cerita akhir di season 2 ini, bahwa sebenarnya Jin Buyeon itu tidak
ada. Jin Buyon hanya nama bayi yang seharusnya meninggal dalam kandungan Nyonya Jin. Karena sudah meninggal dalam kandungan, berarti bisa disimpulkan ada tubuh namun tanpa jiwa di bayi tersebut. Kalau memang benar ucapan Guru Lee bahwa Tuan Sokyong meninggalkan jiwa Jin Solran dalam batu es, berarti sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh bayi Jin Buyon adalah Jin Solran yang asli. Itulah kenapa Jin Buyon memiliki kekuatan dan ciri-ciri yang sama persis seperti Jin Solran. Nah, kita harus kembali ke season 1 saat Naksu akan melakukan perpindahan jiwa ke tubuh seorang gadis. Saat proses pemindahan jiwa, kenapa malah Mudok yang muncul, bukan tubuh wanita yang dipilih Naksu sendiri? Dari sini berarti bukanlah Naksu yang memilih Mudok, tetapi Mudoklah alias Jin Buyon alias Jin Solran lah yang memilih Naksu untuk memasuki tubuhnya. Itulah kenapa Jin Buyon atau Jin Solran membiarkan Naksu untuk menempati tubuhnya sampai akhir, karena Jin Solran lah yang memilih Naksu sendiri. Pertanyaan kenapa dia memilih Naksu pada saat itu, menurut aku kemungkinan besar pertama karena dia punya kekuatan suci. Dia bisa membaca energi Naksu bahwa Naksu orang yang baik dan menerima ketidakadilan seumur hidupnya. Yang kedua, karena dia sadar dia tidak seharusnya hidup lagi dalam tubuh bayi Jin Buyon, karena dia sebenarnya orang dari masa 200 tahun yang lalu. Dia sadar suatu saat dia pasti akan melepaskan diri dari tubuh Jin Buyon ini. Dipilihlah Naksu untuk meneruskan menempati tubuh Jin Buyon nantinya pada saat dia memilih pergi. Nah, saat ini kebetulan kejadian 200 tahun silam terulang kembali. Mau tidak mau, Jin Solran harus menyelesaikan tugasnya demi kedamaian dunia lagi. Namun bedanya saat ini dalam tubuh Jin Buyon dibantu oleh Jang Uk, bukan Tuan Sokyong seperti dahulu. Dan karena tugas inilah, Jin Solran harus mengambil alih sementara tubuh Jin Buyon. Otomatis jiwa Naksu akan terusir terlebih dahulu kan? Dan jika memang teori ini benar bahwa Jin Solran sengaja memilih Naksu, berarti bisa jadi Jin Solran akan memberikan hadiah tubuh kosong Jin Buyon untuk Naksu agar dia bisa hidup kembali dan bahagia bersama Jang Uk. Apalagi sungguh tidak adil kan untuk Jang Uk yang sudah kehilangan orang tuanya. Dan juga ada kemungkinan Kim Do-ju juga menjadi korban Jinmu. Sekarang Naksu pun harus pergi secara tidak adil. Bukankah terlalu menyedihkan ya untuk Jang Uk? Setuju nggak guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Mungkin ini juga adalah alasan kenapa tidak pernah ditunjukkan wajah asli Tuan Sokyong dan Jin Solran dari awal film sampai sekarang. Karena mungkin perwujudan keduanya ini sama persis seperti Jang Uk dan Naksu nantinya. Jadi teori reinkarnasi akan benar-benar terwujud. Selain teori-teori di atas, aku juga berharap Jinmu dan para orang-orang jahat yang serakah ini bisa mendapatkan ganjaran yang pas untuk semua keserakahan dan kejahatan-kejahatan mereka. Meskipun raja sekarang memihak Jinmu, namun aku harap semua bisa terbongkar dan akhirnya putra mahkota lah yang akan naik tahta menggantikan raja sekarang. Dan serunya lagi baru muncul tadi pagi di video pra-rilis yang ada di Instagram TVN bahwa akan ada pernikahan Jang Uk dan Naksu. Yang menarik di sini, Guru Lee memberikan nama baru untuk Naksu, yaitu Choyong. Wah, ini ada di video pertama Alchemy of Soul aku sih dulu, prediksi aku tentang Naksu yang akan mengganti namanya. Wah, jujur keren banget sih, aku akuin untuk sang penulis bisa membuat alur cerita sedetail dan semenarik ini teka-tekinya. Aku sih berharap masih akan ada season 3 meskipun masih desas-desus ya. Belum ada konfirmasi dari pihak TVN maupun Netflix. Kira-kira apa kalian juga berpikiran sama? Yuk kita tunggu penayangannya malam ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. 그럼 감사합니다. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Say I'm